Multimates, Universitas Multimedia Nusantara, memberikan keterangan terkait insiden jatuhnya pecahan kaca yang terjadi di lantai 7 Gedung C, mengakibatkan 3 mahasiswi luka-luka pada Rabu 8 Maret 2023. Konferensi pers dibuka oleh Andre Andoko selaku Wakil Rektor 2 UMN. Pihak UMN mengatakan 3 korban mahasiswi segera dibawa ke UMN Medik untuk mendapatkan pertolongan pertama dan langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Carolus Gading Serpong. Bicara masa lalu sudah basi, bicara masa kini banyak yang belum pasti. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Hari ini, kita bertemu dengan beberapa teman. Mereka berbagi cerita tentang satu kata, cita-cita. Perkenalkan, nama aku Juan Robin. Aku dari jurusan jurnalistik angkatan 2018, udah jadi alumni ya sekarang. Dan untuk kesibukan sendiri sih sekarang jadi reporter, kerja ya di Narasi sekarang saat ini. Oke, halo. Nama aku Pertiwi Budi, biasa panggil Tiwi. Sekarang aku kuliah dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019 gitu. Dan kesibukan aku selain kuliah, skripsi, sambil kerja juga, jadi ya fokus kedua itu aja dulu. Halo, aku Nadine Rawinata dari Jurnalistik 2019 dan kesibukan aku sekarang itu aku lagi sibuk ngerjain skripsi. Nama gue Kendra Bagaskara, gue jurnalistik angkatan 2019 dan kesibukan gue sekarang masih kuliah, tapi sambil kerja juga sih. Kebetulan sekarang gue lagi kerja di Prambors Radio. Sebelum aku kuliah sih sebenarnya aku punya cita-cita menjadi seorang news presenter ya, karena pertama itu kan terinspirasi dari nonton salah satu televisi berita di Indonesia. Tapi semakin kesini sih mulai beralih. Sekarang udah nggak terlalu pengen jadi news presenter di televisi lagi, tapi sekarang hitungannya pengen jadi seorang jurnalis. Jadi nggak yang cuman membawakan berita. Tadi aku kira kan news presenter, oh cuman bawain berita doang, keren nih gitu segala macam. Tapi setelah aku belajar, berkuliah dan lain sebagainya macam, berproses selama beberapa tahun ini, sekarang udah lebih bergeser menjadi seorang jurnalis. Tapi nggak cuman sekadar bikin berita aja sih. Tapi aku cita-cita aku sekarang lebih ke pengen make something impactful lah gitu. Sebenarnya dulu punya cita-cita lain, cuman cita-citanya itu agak beda ya. Sebenarnya pengen jadi arsitek, cuman kan nggak mungkin ya kalau kita kuliah di ilmu komunikasi jadi arsitek gitu. Sembari berjalannya waktu, aku belajar juga di sini, belajar tentang advertising, belajar tentang iklan, event dan sebagainya. Kayaknya sekarang aku sadar gitu, kayak minat aku tuh akan lebih ke periklanan atau ke event. Dua hal itu yang bener-bener aku coba gelutin, coba aku cari, dan apa yang aku kerjain sekarang tuh relate gak? Relate, kalau bisa dibilang relate. Kenapa? Karena itu secara nggak langsung ngelatih aku juga gitu, ngelatih mulai dari soft skill, hard skill. Cuma kalau ditanya sekarang cita-cita gue tuh apa di umur yang sekarang ini, sebenarnya pun gue nggak tahu ya gue mau jadi apa secara spesifiklinya gitu ya. Cuma satu yang pasti gue pengen banget sih untuk menjadi pelaku atau berkecimpung di dunia industri kreatif gitu. Khususnya kalau ditanya spesifiknya gue pengen di bidang musik ini gitu. Seperti nama, cita-cita adalah kata yang bisa jadi tanda pengenal seseorang tentang kita. Uniknya, tak hanya mereka yang mulai mengenal kesukaan kita lewat cita-cita, tapi juga diri kita sendiri. Tubuh kita bergerak selaras profesi yang kita inginkan. Pikiran kita mulai mengamini semua keyakinan yang profesi kita miliki. Lalu perlahan, kita mulai ingin hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh mereka yang sudah sampai pada predikat yang bagi kita masih cita-cita. Wah, ini bisa nih masuk ke jurnalis MN, bisa menjadi kerja di televisi, jadi news anchor dan lain sebagainya macam. Tapi ketika aku bisa membuat sebuah konten peliputan yang memang bermanfaat sih, ketika melihat respons orang-orang sekitar yang merasa, oh ini liputannya ini makasih banget segala macam. Dan aku ngerasa ketika aku bisa menjadi se-impactful itu, aku
merasa itu gue banget sih, karena ya itulah, buat apa kita melakukan sesuatu kalau kita nggak berdampak buat orang lain juga sih. Dan di situ aku belajar, super duper belajar banget gimana sih approaching orang, approaching tim gitu, orang organisasi lain. Dan di situ aku kayak ngerasa oh, dan gini tuh gitu loh, oh gini tuh caranya gitu. Dan di situ aku juga bener-bener diajarin kan. Dan dari aku jadi PR itu, aku ngerasa kayak cocok nih sama industri yang aku lagi jalanin sekarang. Aku ingat kalau aku tuh statusnya di sini kan mahasiswa jurnalistik gitu. Aku ngerasa aku harus ngambil pengalaman dan belajar sebanyak-banyaknya juga dari media kampus. Dan karena aku passionnya di bidang tulisan, aku ngerasa Ultimax itu kan hasil outputnya itu ya kurang lebih tulisan semua lah. Maksudnya artikel di majalah, artikel di web gitu. Jadi aku ngerasa aku paling cocok di situ dan akhirnya daftar di situ. Dan ternyata keterima gitu, bagusnya keterima. Nggak ada sih, mesti nggak ada yang gue kayak persiapin kayak ini gue harus gini. Enggak, gue nggak kayak gitu karena ya persiapan gue ya udah gue belajar banyak aja waktu selama gue jadi MD di Women Radio gitu. Gue banyak belajar aja, banyak nanya gue banyak nanya ke MD sebelumnya gitu, banyak belajar lah intinya kayak teknis-teknisnya itu gimana sih, karena emang yang gue tahu kalau Women Radio itu kan radio komunitas ya, sedangkan kalau Prambors itu radio komersil gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu sebenarnya mekanismenya itu ya flow-nya ya mirip-mirip aja gitu. Lalu seperti sebuah sulap, kebiasaan selaras mempertemukan kita pada relasi-relasi baru, sebuah komunitas yang punya tujuan yang sama. Dari Women Radio tuh banyak banget ya kayak saat gue di MD gitu, saat gue jadi music director 2 tahun itu, hard skill yang gue dapet ya sesimpel gue yang awalnya itu nggak ngerti-ngerti banget main Excel gitu ya, menggunakan Excel tuh gue sangat-sangat kurang banget. Saat gue 2 tahun di MD itu tuh gue belajar dan akhirnya lebih lancar lagi gitu pakai Excel karena job desk music director saat itu emang berkesinambungan lah dengan Excel gitu, karena kita kan bikin chart, kita bikin log siar gitu setiap hari. Jadi Excel itu tuh kita ketemu lah tiap hari dan itu yang bikin gue belajar tuh. Bisa ngomong sama orang eksternal, internal gitu. Karena kan saat gue di MD gue juga harus berhubungan sama label, terus sama manajer-manajer. Kalau kita pengen undang musisi gitu, kita kan akhirnya harus approach melalui label atau si manajernya itu. Di UMN TV itu menjadi seorang, ya masih VJ lah gitu, video jurnalis, masih kru paling bawah gitu. Itu liputan demo pertama kali, dan aku ngerasa apa yang menjadi tuntutan orang-orang dan sebagainya macam, itu the exact moment aku ngerasa gue sebagai pers ini harus bisa impactful juga gitu, nggak cuman orang-orang lain, tapi gimana caranya gue sendiri bisa menjadi berdampak juga buat sesama sih gitu sih. Selain jadi PR Women Juice tuh jadi humas mungkin ya, humasnya Women Juice tuh ngapain aja sih? Kita media partner pertama, mungkin sama juga kayak di Women TV dan media-media lain, media partner. Kita kerja sama sama orang lain, terus maintaining social media dan sebagainya. Di situ aku juga belajar gimana sih, kayak tadi aku sebutin, tulis berita, observasi, riset gitu-gitu. Aku belajar banget terus kayak gimana cara nulis berita yang benar, gimana kalau kita nge-create jadi infografik gitu. Di situ aku juga belajar desain juga tuh, yang awalnya aku nggak tahu gimana cara ngedesain pakai AI dan sebagainya tuh. Jadi akhirnya aku otodidak belajar juga bareng teman-teman yang lain. Posisi aku di Ultimax sendiri, aku kepilih jadi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu tugasnya masih ngambil tugas editor juga, yaitu ngeditin artikel reporter, tapi juga sambil bareng sama redaktur pelaksana ibaratnya kayak wakilnya gitu. Kita ngebahas kita mau bikin project apa, timeline-nya gimana, topik-topiknya apa yang kita pengen angkat yang lagi happening sekarang gitu. Kita perlu pahami bahwa media kampus ini adalah tempat buat kita belajar ya. Utamanya itu yang harus kita pahami dulu. Ini tempat kita belajar, jadi ya trial and error itu sangat wajar. Jadi yang aku ingin sarankan adalah kepada teman-teman yang ada di media kampus dan ingin berproses, ataupun yang ingin berproses di media kampus, adalah coba explore aja, explore apapun yang lo bisa, yang lo tertarik, dan ketika lo ada salah ya itu wajar. Ketika itu peluang itu terbuka buat kalian, langsung join aja, langsung ambil itu. Kalau kalian bingung mau yang mana, coba tanya diri dulu, kira-kira apa yang buat gue happy, kerjaan apa ya, sesuatu apa yang bikin gue happy dan pengen gue tahu lebih dalam, baru tuh kalian pilih deh media kampus atau
organisasi yang emang sesuai nih sama kalian mau gitu. Media kampus atau organisasi pun itu kan emang wadah, tempat belajar, tempat buat mendalami banyak hal gitu sebelum kalian emang terjun ke dunia yang sesungguhnya kan. Jadi jangan sampai disia-siain sih, karena sayang banget kalau misalnya kalian gak join, itu sayang banget. Karena di industri kerja itu percayalah, apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian ikutin di media kampus atau di organisasi itu bakal benar-benar kepake nanti ngebentuk kalian di dunia profesional.